Mbak Wiwi, pertemuan antara Pak Prabowo dan Ibu Mega ini berlangsung jelang Kongres PD Perjuangan yang mungkin bulan ini atau bulan depan, di bulan Mei. Apakah mungkin Ibu Mega ingin meminta bantuan dari Pak Prabowo supaya Kongres tidak diacak-acak oleh pihak luar? Bukan diacak-acak, diawut-awut. Diawut-awut. Monggo, biasanya Mbak. Itu. Ya, tentu banyak hal yang seolah-olah by chance gitu ya, kebetulan, tapi tidak. Jadi tadi Adinda Prayitno mengatakan, Adi, ini bukan kebetulan, tapi by design. Memang ini suasananya Idul Fitri, tepat sekali. Jadi ada silaturahmi, junior ke senior gitu. Tapi juga Bu Mega akan menggelar satu perhelatan besar, yaitu Kongres PDI Perjuangan yang tentu ini adalah suksesi internal di PDI Perjuangan. Nah ini tentunya juga biasanya gitu ya, butuh satu katakan komunikasi politik yang bagus sehingga Kongres itu bisa berhasil dengan bagus, dengan baik. Nah ini tentu juga disampaikan. Jadi kemarin itu mungkin pertemuan yang paling asik untuk Bu Mega dan Pak Prabowo. Karena betul-betul tidak ada yang mengitari di situ, tidak ada yang nonton gitu. Ya, tidak ada yang ngerekam gitu kan. Ya sudah miliknya Bu Mega sama Pak Prabowo. Jadi apapun yang disampaikan termasuk juga bagaimana suksesi. Pastilah beliau menyampaikan dan tentu yang lalu-lalu sempat dikatakan bahwa PDI Perjuangan ada yang mau ambil alih. Nah, itu kan. Lah ini dipastikan untuk tidak terjadi seperti itulah. Hal-hal yang menurut saya memang Bu Mega dengan santai ya. Kalau kita ngelihat fotonya, gesturnya. Ya tidak ada emosi yang bagaimana, kayak relief gitu ya. Ada relief gitu. Dan Pak Prabowo yang atensi. Jadi menurut saya bagus sekali pertemuan. Bang Ruhut, apakah di PDIP masih terjadi adanya ancaman dari luar jelang Kongres, gangguan-gangguan? Siapa yang mau ngambil alih kira-kira? Boleh sebut nama, Bang? Kalau itu tegas saya katakan tidak ada. Kenapa? Semua sampai ke akar rumput. Kalau lihat di medsos itu, apalagi di tempat kami, kami punya laman PDI Perjuangan, udah menyatakan mendukung Ibu Mega kembali. Semua. Dari Sabang sampai Papua. Nah ini ada juga wacana di masyarakat soal calon sekjen pengganti Pak Hasto. Mungkin nanti bisa dimunculkan bursa calon sekjen. Apakah ini juga akan atau turut dibicarakan ketika Bu Mega ketemu Pak Prabowo? Mungkin boleh di-spill dulu. Ada beberapa nama yang ini ada beberapa nama nih kita dapat dari perkembangan di lapangan. Ada Pak Ahmad Basarah, lalu ada juga ada dua nama lagi. Boleh kita buka rekan-rekan? Apakah itu juga turut dibicarakan Bang Ruhut soal suksesi sekjen pengganti Pak Hasto? Kalau mengenai sekjen, itu kembali saya katakan, usernya siapa? Ketua umum kami. Ketua umum kami Ibu Mega. Jadi kita tahu sekarang ada permasalahan hukum. Nah ini bursa sekjen PD Perjuangan ada Pramono Anung, Ahmad Basarah. Ada Pak Jarod Saiful Hidayat juga masuk dalam bursa sekjen PD Perjuangan. Nah, ada Andi Wijayanto, Mas Andi. Nah ini mungkin nama-nama ini juga yang akan dibicarakan atau sudah dibicarakan antara Bu Mega dengan Pak Prabowo juga, Bang Ruhut. Benar nggak nama-nama ini? Kalau saya rasa itu tidak dibicarakan. Tegas saya katakan antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Karena siapapun yang menjadi sekjen itu gimana user. Siapa user? Ketua umum kami. Jadi hak prerogatif Bu Mega ya? Buktinya sekarang Pak Hasto lagi ada permasalahan hukum. Tetap beliau kok sekjen. Tegas kok Ibu Mega. Termasuk nanti melalui Kongres. Kita nggak usah khawatir. Tapi nama-nama ini ya bisa aja masuk nominasi, kita hormati. Tapi semua yang tahu hanya Ibu Mega dan yang Maha Kuasa Tuhan. Baik, saya ke Mas Adi. Mas Adi, kan tadi Mbak Wiwi berkali-kali bilang bahwa yang ingin ditampilkan ke publik bahwa mereka bertemu seperti adik kakak, tidak ada jajaran masing-masing. Itu sebenarnya makna tersiratnya apa ya yang ingin ditampilkan dari pertemuan intimate itu? Ya sebenarnya secara prinsip di kita itu memang ada kecenderungan politisasi secara simbolik itu menjadi penting.
Walaupun nggak ada nasi goreng ya. Ya, kalau kita bicara tentang elit-elit kunci, kalau bertemu, berteman, bersahabat, seakan-akan semua persoalan itu selesai. Bagi saya tidak sederhana itu. Kalau mau jujur, pertemuan antara dua tokoh penting ini nggak ada hubungannya dengan masyarakat yang ada di bawah. Masih saja misalnya masyarakat yang kesulitan cari kerja, mereka harus berkelahi dengan hidupnya. PHK masih terjadi di mana-mana, mereka juga akan terus mencari tempat kerjaan baru yang terusnya. Tapi pada level kelas menengah dan elit, bahwa pertemuan elit-elit yang semacam ini, kenapa perlu diamplifikasi? Ini sebagai satu kesimpulan bahwa ada satu keyakinan untuk menumbuhkan ekonomi yang stabil, ekonomi yang tumbuh dengan signifikan, maka kuncinya adalah konsolidasi politik dan persatuan politik. Orde Baru menentukan stabilitas politik itu di atas segala-galanya. Biasanya kalau sudah politik stabil, terkonsolidasi kekuatan-kekuatan politik, ada keyakinan ekonomi itu akan tumbuh. Ini kan tinggal diuji. Berarti ada benar kata Mas Hendar Sambo, ini ada pengaruhnya untuk melawan tekanan dari... Betul, kan tekanannya itu muncul dari luar dan muncul dari dalam. Kan persoalan ekonomi kita itu adalah menjadi persoalan yang cukup serius per hari ini. Artinya apa? Satu keyakinan ini perlu diuji. Apakah ketika kondisi politik kita itu baik-baik saja, semua kepentingan-kepentingan partai sudah menyatu, apakah otomatis membuat suasana ekonomi kita itu akan naik secara signifikan? Itulah yang sepertinya akan kita uji untuk di masa-masa yang akan datang. Bagaimana pertemuan elit ini ada signifikansinya terhadap persoalan-persoalan yang kita hadapi. Kenapa saya selalu mengatakan pertemuan elit itu hanya sebatas untuk kepentingan elit? Karena per hari ini persoalan-persoalan seperti akses terhadap pekerjaan, terhadap kemiskinan juga belum ada solusinya. Tapi minimal ketika elit itu sudah bersatu, semua pikiran ada di situ, minimal persoalan kebangsaan kita itu bisa dihadapi, termasuk soal kebijakan dagang yang ini tentu menjadi gempa bumi politik sebenarnya, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh negara-negara di luar yang saya kira agak kaget gitu dengan kebijakan Amerika Serikat yang membuat bagaimana luluh lantahnya persiapan negara untuk menghadapi ya instabilitas ekonomi yang menimbulkan gejolak. Bahkan kalau kita mendengarkan statementnya Donald Trump, menurut saya cukup sadis loh, ketika dia menyinggung bahwa negara-negara yang ingin bernegosiasi dengan dirinya, ya sorry itu saya harus dengan memohon-mohon dengan istilah kick my apalah belakangnya itu. Menurut saya ini harus menjadi satu stimulus bagaimana pertemuan elit itu menjadi guidance bahwa stabilitas politik itu bisa menyelesaikan semua persoalan. Saya kira apa yang dilakukan oleh negara kita itu sama kok dengan di negara-negara lain. Kuncinya satu. Kalau politik stabil, elit-elit kunci itu bersatu, mereka itu kemudian kompak, ekonomi itu diyakini akan otomatis tumbuh secara signifikan. Tinggal diuji nih beberapa bulan ke depan, tahun ke depan, apakah semua kekuatan politik yang sudah tegak lurus, sami'na wa ta'na itu kepada pemerintah, itu yang akan kemudian membuat iklim investasi dan ekonomi. Berarti tinggal nunggu Pak Jokowi ketemu sama Bu Megawati. Bang Hendar Sam, silahkan dijawab soal tadi sami'na wa ta'na, apakah benar nanti implikasinya bisa dirasakan oleh masyarakat banyak, ataukah pertemuan kemarin itu hanya berimpact atau berpengaruh kepada elit politik saja, tidak kepada kami masyarakat? Jadi gini, apa namanya itu ya saya kutip apa yang saya katakan tadi bahwa sami'na wa ta'na itu bukan dalam sisi struktur positioning politik masing-masing, ya kan, bahwa founding father kita itu kan sudah memang memprediksi ya bahwa akan banyak tantangan kita ke depan, Bhinneka Tunggal Ika, ya kan, berbagai macam suku, bahasa dan lain sebagaimana banyaknya itu, dan oleh karena itu dipersatukan dalam Pancasila, sila kita tiga persatuan Indonesia. Dan oleh karena itu yang menjadi pegangan para pemimpin-pemimpin kita, ya kan. Nah ini yang perlu. Nah kapan kita ada satu fase di mana memang kita harus berbeda dan harus berkompetisi, ya kan. Contoh di pilpres, ya kan, di pilkada. Tapi ada di satu fase yang memang kita harus bersatu. Kenapa saya bagi dua? Kapan kita berkompetisi? Karena memang kita ingin tanda kutip ya, kita ingin memperebutkan kekuasaan untuk supaya mendeliver program-program dan apa yang ada di isi kepala masing-masing pemimpin itu, ya kan? Lawan-lawan kita adalah anak-anak bangsa itu sendiri dalam sisi itu. Tapi ketika ancaman dari luar, tantangan dari luar datang, sila ketiga harus berbunyi. Sila ketiga menjadi alert, menjadi alarm untuk kita sama-sama bersatu di situ. Baik. Nah inilah yang disadari oleh para pemimpin bangsa saat ini. Maka oleh karena itu saya menjadi sedikit miris ketika kekompakan kita yang sekarang ini terjadi dimaknai berbeda.
dimaknai bahwa ini kong kali kong antara ini tidak. Tidak, ini bahwa kita menghadapi tantangan global, harus bersatu. Ketika ada yang resistensi terhadap persatuan daripada para pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk menghadapi tantangan global, saya bisa dikatakan itu adalah proksi-proksi dari asing. Saya bisa katakan itu proksi asing. Oke. Ya kan? Baik, kita akan adik-adik harus paham itu deh ya. Ya, jangan sampai adik-adik ini mahasiswa menjadi mahasewa. Saya nggak mau itu, ya kan? baik, apakah sila ketiga ini berhasil menghalau gangguan-gangguan atau tekanan dari global? Kita akan bahas usai jeda. Tetap bersama kami di Interupsi.